Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Sampai pada waktunya. Saiki wis tumeka mangsane, kali wis ilang kedunge. Al-Quran hadis mungkari tulisane, musola masjid mungkari bangunane. Ing wong urip bakale mati, ojo bunga aneng dunya mulya mukti. Luruh ngilmu lan ibadah ingkang mesti, lan diamal wiwit urip tumeka mati. Mulo ayu padha manfaatke ilmune, jaga awak dhewe, keluarga lan masyarakate, supayane kuat iman Islam lan takwane, slamet agamane, dunyane lan akhirate. Sekarang sudah sampai masanya, termasuk asrati sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tuh, pada waktu sekarang seperti orang Jawa bilang, kali wis ilang kedunge. Para ulama, para waliullah, para orang-orang pintar tentang agama, pandai agama, alim alamah tentang agama, itu sudah banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untuk pedoman dan kita gurui oleh orang-orang Islam khususnya. Sehingga zaman sekarang tidak terasa sudah digrogoti. Pendidikan banyak sekali sudah tidak diperhatikan oleh anak-anak didik, karena katanya belajar hanya dari rumah saja, tapi kenyataannya sudah dibimbing pakai daring dan sebagainya. Nyatanya mereka banyak yang tidak memperhatikan, malah yang kena sasaran adalah orang tuanya. Sebetulnya itu ya banyak manfaatnya, namun banyak yang tidak memperhatikan atas pendidikan itu. Itulah sedikit kita analisa zaman sekarang, mulai dilorot ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terasa dan kita tidak menyadari bahwa ilmu Allah mulai digigis ataupun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita memperhatikan betul-betul, kita jaga kesemuanya. Tetap kita harus menghormati atas peraturan pemerintah, namun kita harus waspada untuk segalanya. Al-Quran hadis sekarang sudah tinggal tulisannya saja yang dipentingkan. Mereka hanya membaca koran, komik, pelajaran HP, hanya HP, WA dan sebagainya. Anak-anak kecil hanya mementingkan melihat itu. Orang-orang tua juga kadang tidak menyadari bahwa itu merusak kepada anak-anaknya.
Masya Allah, itu termasuk asroti sangah. Al-Quran tidak ada yang membaca, hanya disingkir-singkirkan saja, tidak ada yang mau mengamalkannya. Masjid, bangunan musola, tempat-tempat peribadatan, banyak orang yang ingin membangun megah-megahan, sampai Toro Jawa rebutan udah membangun, tapi mengisi, meramaikan bangunan itu, Masya Allah. Kadang-kadang jamaah sholat hanya imam dan sebagian dari jamaah saja, tidak sama memakmurkan masjidnya, musolanya, tempat ibadahnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang sudah banyak sekali. Wah, saya ingin membangun, rebutan dalam pembangunannya itu ya, megah-megahan dalam pembangunan, tapi nyatanya isinya kosong, tidak ada yang mengisi. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebagian dari asroti sa'ah. Maka sekarang eling-eling wong urip bakal mati, ojo bungah aning dunya mulya mugi, duruh ilmu lan ibadah ingkang mesti lan diamal wiwit urip kemuka mati. Sebab itu kalau kita meninggalkan tidak beribadah itu nanti kesalahan. Dan bila datang mati, Allah sudah menentukan itu tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Siapa saja yang walaupun kau wain Islam mati tidak bisa, ataupun ingin dahulu aku mati bismillah, itu tidak bisa. Kalau sudah ditentukan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Maka zaman sekarang jangan takut mati, tapi takutlah kita kalau mati itu tidak membawa amal yang untuk keselamatan di akhirat. Itulah yang dipikirkan. Kalau mati kapan saja bisa terjadi, namun amal yang akan dibawa besok di akhiratnya untuk keselamatan di akhiratnya, itulah yang sulit kita cari di dunianya, tidak mau istiqomah dalam ibadahnya. Ojo bungah neng dunia mulya mukti. Sekarang hanya yang dipikirkan kemuliaan dunia, padahal mulia kebahagiaan hidup keluarga di dunia ini tidak hanya cukup dunianya saja, namun kebahagiaan ini yang penting adalah nang dunia yo penak, tapi memikirkan atas besok akan langgeng di akhirat, apa yang kita bawa ke sana. Maka kita harus selalu mencari ilmu, luruh ilmu, dan setelah mempunyai ilmu harus selalu beribadah yang pasti kita amalkan, dan diamalkan mulai hidup sampai mati. Kita wajib belajar bagi orang-orang Islam mulai masih diemban oleh ibunya sampai dikubur. Ini wajibnya orang Islam untuk bertolabul ilmu. Walaupun sudah keluarga, itu ya tetap kita mencari ilmu, walaupun dengan sami ataupun samingin itu hanya mendengarkan pengajian-pengajian itu tidak masalah. Tapi kita diniati harus selalu ibadah dan kita harus niat untuk bertolabul ilmu. Maka ikmal li dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika tamutu ghadan. Maka beramallah untuk duniamu seolah-olah itu akan hidup selamanya. Ya, kalau kita hidup di dunia tidak mempunyai harta untuk kita beribadah kepada Allah, nanti akan kesulitan di dalam beribadahnya. Namun kita ya harus sungguh-sungguh dalam mencari
ilmu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan bekerjalah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu besok seolah-olah besok hari akan mati ataupun mati besok pagi. Kalau kita selalu ingat mati besok pagi, maka sekarang selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya itu untuk sebagai andalan besok di akhirat mendapat ridhonya sehingga selamat di akhiratnya. Itulah yang penting. Mula ayo padha manfaatkan ilmunya. Yang sudah mempunyai ilmu seperti Anda setiap malam ngaji syariat Islam, namun kalau sudah pandai numpuk kitabnya, sampai berbilang-bilang entah apa saja sudah bisa setiap malam ngaji, namun pengajian itu sudah diambil ilmunya tidak diamalkan, maka itulah yang menjadi tidak baik. Maka amalkanlah kalau sudah mempunyai ilmu, ilmunya diamalkan untuk sendiri dan diamalkan, dimanfaatkan untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang lebih baik dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita mempunyai ilmu, manfaatkanlah untuk diri sendiri dan manfaatkanlah untuk orang lain, diamalkan dan diulang-ulang ke nang kanca-kancane umatnya, masyarakatnya. Jogo awak dhewe, keluarga lan masyarakate umate. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu sekalian, diri kamu sekalian, jiwa raga kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Karena apa? Supaya kuat imane, islame lan takwane. Kita nanti bisa kuat imannya, kuat Islamnya dan tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar supaya selamat agamane, dunyane lan akhirate. Kita agamanya semua selamat, dunianya kita selamat dan akhiratnya besok selamat. Itulah sebagai dambaan kita, yaitu minta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah itu akan baik. Hasanatan di dunia, hasanatan fil akhirah. Maka kita harus selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita harus selalu akhiri sholat, inna sholata tanha Kalau orang yang beriman, orang Islam itu kalau sudah pandai untuk menjaga sholatnya, maka insya Allah akan dihindarkan dari fahsya wal munkar. Karena selalu ingat, kita adalah orang yang sholat. Loh, wong sholat kok berbuat maksiat. Ini insya Allah kalau kita bisa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah, dijogo istiqomahan dalam ibadah. Syukur-syukur sholatnya itu berjamaah terus. Kita selalu menjaga kesempurnaan sholat sehingga sholat itu bisa menjaga dan menghindarkan dari fahsya wal munkar. Jadi kita dari sholat ke sholat lagi, kita masih dalam keadaan sholat, maka itu nanti bisa ingat bahwa saya ini orang yang sholat. Mulai dari zuhur
sampai ngasar, jangan sampai menjalankan maksiatan kepada Allah karena saya sedang menjalankan sholat. Seterusnya maghrib sampai isya, sampai subuh lagi, subuh sampai zuhur lagi. Ini karena kita terjaga dan mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhindar dari kemaksiatan. Yang lebih baik lagi adalah manusia itu diawali kalau pagi dan sore, diakhiri pagi sebelum bicara dunia ini membicarakan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita pelajari di kitab-kitab kuning itu. Lebih baik manusia setiap pagi bicaranya diawali dengan kalimat-kalimat zikir, tasbih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sore diakhiri dengan kalimat-kalimat Allah, zikir, doa, istighfar, bertasbih dan sebagainya. Itu kalau sudah seperti itu adalah insya Allah kita bisa terjaga dari kesemuanya. Selamat fidini wa dunya hatal akhirah. Semoga kita sekalian dan semua keluarga kita semua bisa menjaga dari api siksaan api neraka yang besok kalau sudah di akhirat. Begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.